Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 Kalkulus kelas B. Di sini kami akan menunjukkan video pemaparan kami terhadap penerapan kalkulus pada bidang teknik elektro. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota-anggota saya. Pertama, nama saya Novan Kasalani Sandar dengan NPM berakhiran 024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jai Farhawari dengan NPM berakhiran 025. Perkenalkan, nama saya Rahma Mutmainah dengan NPM akhiran 003. Perkenalkan, nama saya Ridho Goji Algifari Romdoni dengan akhir NPM 097. Perkenalkan, nama saya Ali Maulana dengan akhiran NPM 061. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pemaparannya. Aplikasi integral pada teknik elektro kelompok 6. Untuk tujuan dari materi yaitu yang pertama memahami konsep dasar integral, lalu yang kedua menjelaskan jenis-jenis integral yang umum digunakan, lalu menghubungkan konsep integral dengan bidang teknik elektro dan juga menyajikan contoh-contoh nyata dalam penerapannya di bidang teknik elektro. Lalu untuk cakupan yang akan dibahas pada materi ini yaitu pertama ada apa itu integral, lalu ada jenis-jenis integral, lalu ada tips dan teknik penyelesaian integral, lalu ada apa pentingnya integral dalam teknik elektro, lalu contoh aplikasi dalam teknik elektro. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu integral. Integral adalah salah satu konsep utama dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung luas, volume, total perubahan, atau akumulasi suatu lebaran, baik suatu besaran. Dalam konteks teknik, integral membantu dalam menganalisis sistem dinamis yang melibatkan perubahan terus-menerus terhadap waktu. Singkatnya, integral adalah penjumlahan halus dalam skala super kecil, atau integral sendiri merupakan proses kebalikannya dari konsep turunan. Nah, di sini ada jenis-jenis integral. Nah, yang pertama ada integral tak tentu atau indefinite integral. Definisinya integral yang tidak memiliki batas atas dan bawah. Tujuannya mencari fungsi asal, fungsi primitif dari suatu turunan. Bisa dilihat bentuk umumnya dan contohnya. Nah, yang kedua ada integral tentu, definite integral. Definisinya integral dengan batas atas dan bawah. Hasilnya berupa nilai numerik. Bentuk umumnya bisa dilihat sendiri. Yang ketiga, integral substitusi atau substitution method. Tekniknya mengganti variabel agar bentuk fungsi menjadi lebih sederhana untuk diintegralkan. Juga disebut metode U substitusi. Yang keempat ada integral parsial atau integrasi parsial, digunakan untuk integral dari perkalian dua fungsi. Nah, rumusnya boleh dilihat di bawah. Yang kelima, ada integral pecahan parsial, digunakan untuk fungsi rasional, pecahan polinomial. Caranya, menguraikan fungsi menjadi beberapa pecahan sederhana, lalu mengintegralkan satu persatu. Nah, yang keenam, integral improper atau tak wajar, digunakan ketika batas integral tak hingga, misalnya bisa dilihat, fungsi tidak terdefinisi di suatu titik dalam interval integrasi, perlu diuji apakah integral konvergen atau divergen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tips atau teknik penyelesaian integral. Yang pertama yaitu integral substitusi. Teknik ini digunakan untuk menyederhanakan integral yang kompleks dengan mengganti variabel. Caranya adalah dengan memilih substitusi U sama dengan Gx, sehingga integral dalam variabel X dapat diubah menjadi integral yang lebih mudah dalam variabel U. Contoh, integral x cos dx, integral x cos x kuadrat dx, substitusi U sama dengan x kuadrat, maka du sama dengan 2x dx atau x dx sama dengan 1/2 U. 1/2 du, integral menjadi 1/2 integral cos U du sama dengan 1/2 sin U tambah C sama dengan 1/2 sin X kuadrat tambah C. Metode ini sangat berguna untuk fungsi yang berbentuk komposisi fungsi.
Yang kedua yaitu ada integral parsial, digunakan untuk mengintegralkan hasil kali dua fungsi yang berbeda. Biasanya dipilih fungsi yang mudah diturunkan sebagai UU dan fungsi yang mudah diintegralkan sebagai dv. Rumusnya yaitu integral U dv sama dengan UV sama dengan integral U dv. Baik, contohnya yaitu integral x in x dx, pilih U sama dengan in x dv sama dengan x dx, sehingga du sama dengan 1 per x dx. V sama dengan x kuadrat per 2, hasilnya x kuadrat per 2 in x integral x kuadrat per 2 1 per x dx sama dengan x kuadrat per 2 in x sama dengan 1 per 4 x kuadrat tambah c. Teknik ini juga dapat diaplikasikan pada fungsi trigonometri dan eksponensial. Yang ketiga ada integral pecahan, yaitu partial fraction decomposition. Untuk fungsi pecahan, integral dapat diselesaikan dengan memecahkan fungsi menjadi bentuk yang lebih sederhana menggunakan dekomposisi pecahan parsial. Ini memudahkan perhitungan integral fungsi rasional. Baik, yang keempat ada integrasi trigonometri. Gunakan identitas trigonometri seperti rumus setengah sudut, substitusi trigonometri, dan identitas dasar untuk menyelesaikan integral fungsi trigonometri. Contoh, integral sin kuadrat x dx sama dengan integral 1 cos 2x per 2 dx sama dengan x per 2 sin 2x per 4 tambah c. Metode ini membantu menyederhanakan integral yang melibatkan fungsi trigonometri. Yang kelima ada integrasi numerik. Untuk integral yang tidak dapat diselesaikan secara analitis, metode numerik seperti aturan trapesium, Simpson, dan Romberg dapat digunakan untuk menghitung nilai integral dengan pendekatan tertentu. Tips menghitung integral dengan mudah: kuasai rumus dasar integral seperti integral fungsi polinomial, ada trigonometri, eksponensial, dan logaritma. Ini adalah fondasi utama untuk menyelesaikan soal integral. Kenali pola fungsi dan bentuk integral yang sering muncul agar dapat memilih metode yang tepat dan cepat. Gunakan substitusi dengan bijak untuk menyederhanakan fungsi yang kompleks menjadi lebih mudah diintegralkan. Pecah integral kompleks menjadi bagian lebih sederhana menggunakan sifat linearitas integral, yaitu integral f(x) tambah gx dx sama dengan integral f(x) dx tambah integral gx dx. Kemudian memanfaatkan teknik integral parsial terutama untuk fungsi hasil kali seperti polinomial dan logaritma atau trigonometri. Perhatikan simetri fungsi pada integral tentu untuk memudahkan perhitungan, misalnya fungsi genap dan ganjil pada interval simetris. Gunakan identitas trigonometri untuk menyederhanakan integral yang melibatkan fungsi trigonometri. Visualisasikan fungsi dengan menggambarkan grafik kasar agar memahami perilaku fungsi dan memilih metode yang sesuai. Manfaatkan teknologi seperti kalkulator grafik atau software matematika untuk memeriksa hasil dan memahami langkah-langkah integral yang rumit. Namun, jangan terlalu bergantung pada alat tersebut. Dengan menguasai berbagai teknik di atas dan rajin berlatih, Anda akan lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan soal ringkasan, teknik utama, dan tips. Baik, teknik integral yaitu ada substitusi. Substitusi itu keterangan singkatnya mengganti variabel agar integral lebih sederhana, yaitu contoh soalnya integral x cos x kuadrat dx. Yang kedua ada teknik integral parsial, yaitu integral hasil kali dua fungsi. Contoh soalnya integral x in x dx. Teknik integral ketiga ada pecahan parsial, yaitu memecah fungsi pecahan menjadi bentuk sederhana, yaitu contoh soal integral fungsi rasional. Yang keempat ada teknik integral trigonometri, yaitu gunakan identitas trigonometri
Contoh soalnya yaitu integral sin kuadrat x dx. Yang kelima ada teknik integral numerik, yaitu pendekatan untuk integral yang sulit diselesaikan. Contoh soalnya aturan trapesium atau Simpson. Apa pentingnya integral pada teknik elektro? Nah, di bidang teknik elektro, kita banyak ngurusin hal-hal yang berubah terhadap waktu. Misalnya saja arus, tegangan, energi, dan lain-lain. Dan integral ini penting karena salah satu alat utama dari menghitung total perubahan dari hal-hal itu misalnya menghitung muatan listrik dari arus yang berubah terhadap waktu. Terus menganalisis sinyal dan sistem dalam domain waktu dan frekuensi. Terus digunakan dalam hukum-hukum dasar fisika seperti hukum Faraday, Gauss, dan Ampere. Dan lanjut seperti menentukan energi dan daya dalam rangkaian elektronik. Dan selanjutnya seperti membantu dalam pemodelan respons sistem RLC dan kontrol otomatis. Misalnya contoh pengaplikasiannya dalam teknik elektro, yang pertama itu ada dalam menghitung energi di dalam rangkaian listrik. Nah, jadi energi yang tersimpan atau dikonsumsi oleh suatu elemen dalam rangkaian, misalnya resistor, kapasitor, atau induktor, sering dihitung menggunakan integral. Contoh energi pada resistor biasanya memakai rumus W integral dari T1 sampai T2 P sama dengan seperti nah ini apa, integral T1 sampai T2 Pi kali I dt. Nah, di mana yang PT itu adalah daya sesaat dan PT itu PT ya. PT itu adalah tegangan dan IT itu adalah arus. Misalnya ada soal sebuah elemen dalam rangkaian listrik, misalnya komponen pemanas, diberi tegangan dan arus yang berubah terhadap waktu. Tegangan yang diberikan pada elemen tersebut dinyatakan oleh Pt sama dengan 10 kali E pangkat min 0,2 T dalam satuan volt. Dan arus yang mengalir melalui elemen tersebut adalah IT sama dengan 2 kali E pangkat min 0,2 T dalam satuan ampere. Maka hitunglah energi total dalam joule yang dikonsumsi oleh elemen ini dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan tak hingga. Penyelesaiannya, energi yang dikonsumsi oleh resistor dapat dihitung menggunakan rumus W sama dengan integral 0 sampai tak hingga Pt kali IT. Lanjut, disubstitusikan persamaan yang diberikan. W sama dengan integral 0 sampai tak hingga 10E kali negatif 0,2 T dikali 2E pangkat min 0,2 T. Maka dt sama dengan integral 0 sampai tak hingga 20E pangkat min 0,4 T. Langkah selanjutnya, gunakan integral eksponensial. Integral 0 sampai tak hingga E pangkat min AT sama dengan 1 per A. Untuk A itu lebih besar dari 0. Terus W sama dengan 20 dikali 0 integral 0 sampai tak hingga E pangkat 0,4, yang mana dt sama dengan 20 dikali 1 per 0,4 sama dengan 20,2,5. Jadi 20 dikali 2,5 sama dengan 50 joule. Jadi energi total yang dikonsumsi oleh elemen tersebut adalah 50 joule. Bagus ya? Baik, selanjutnya contoh aplikasi di dalam teknik elektro yang kedua ada menghitung muatan pada kapasitor, yaitu menentukan seberapa banyak muatan listrik yang tersimpan di antara dua plat kapasitor akibat adanya perbedaan tegangan. Rumus umumnya adalah Q sama dengan C dikali Pi, di mana Q muatan dalam satuan kolom, C kapasitansi kapasitor dalam satuan farad, Pi tegangan listrik yang diberikan ke kapasitor dalam satuan volt.
Contoh soalnya adalah sebuah kapasitor memiliki kapasitansi yang berubah terhadap waktu, CT sama dengan 2T mikrofarad. Diberi tegangan konstan, V sama dengan 5 volt. Hitung muatan total yang masuk ke kapasitor dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4 detik. Orang masuk jalan tukang ke Cicariang. Di soal ini kita punya kapasitansi yang berubah terhadap waktu, yaitu CT sama dengan 2T mikrofarad. Tegangan yang diberikan adalah konstan, yaitu 5 volt, dan waktunya dari 0 sampai 4 detik. Karena kapasitansi berubah terhadap waktu, kita pakai rumus integral sama dengan I sama dengan integral dari Pi dikali turunan C terhadap T. Turunan dari C adalah 2, jadi kita tinggal hitung integral dari 10 dt dari 0 sampai 4. Hasilnya 40 mikrokolom. Jadi muatan total yang masuk ke kapasitor selama 4 detik adalah 40 mikrokolom. Nah, lalu ada contoh soal yang lain, yaitu sebuah kapasitor memiliki kapasitansi yang berubah terhadap waktu. CT sama dengan 3T mikrofarad, diberi tegangan konstan sama dengan V sama dengan 6 volt. Nah, hitung muatan total yang masuk ke kapasitor dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5 detik. Nah, bagaimana sih penyelesaiannya? Nah, kita tahu bahwa rumus kapasitor itu ditentukan oleh rumus Q sama dengan C dikali V. Nah, karena ini terhadap waktu, maka T sama dengan Ct dikali V. Lalu untuk rumus Q-nya sendiri itu kalau di dalam integralkan menjadi integral dari T1 sampai T2 D per dt Ct dikali V dt. Namun karena V-nya di sini konstan, maka rumusnya menjadi V dikali Ct2 dikurangin Ct1. Nah, kita ubah Ct-nya itu kan asalnya dari mikrofarad ya. Kita ubah dulu menjadi farad, maka dikali 10 min 6. Lalu di sini kita hitung C sama dengan 0 ya. 3 dikali 0 sama dengan 0 mikrofarad. Lalu yang kedua itu C 5 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15 mikrofarad itu. Nah, selanjutnya kita total sama dengan, kan tadi kita ketahui bahwa rumusnya itu sama dengan CT dikali V. Nah, di V-nya di situ tadi diketahui sama dengan 6 volt. Maka 6 volt dikali hasil pengurangan dari C5 dikurang C0 sama dengan 15 kali 10 min 6. Lalu tinggal dikalikan sama dengan 90 kali 10 min 6. Maka kita total sama dengan 90 mikrokolom gitu. Lalu ada contoh aplikasi dalam teknik elektro yang ketiga, yaitu sistem sinyal dan pemrosesan sinyal. Dalam sistem sinyal ini, integral digunakan untuk menghitung energi total dari sebuah sinyal. Ini merupakan penting karena banyak aplikasi seperti komunikasi, radio, radar, dan juga sistem kontrol. Contohnya saja di energi sinyal listrik. Misalkan terdapat sinyal listrik Vt yang melewati sebuah resistor, dan kita ingin menghitung energi total tersebut selama interval yang ditentukan gitu. Nah, untuk rumus energi sinyal sendiri itu E sama dengan integral T1 sampai T2 Vt kuadrat dt. Nah, Vt ini merupakan fungsi tegangan terhadap waktu, lalu T sampai T2 itu merupakan batas waktu integrasinya, lalu yang E itu sendiri itu energi total dari sinyal selama waktu tersebut. Lalu langsung saja ke contoh dan penyelesaiannya. Diketahui Vt sebanganan 5 dikali E min T dari 0 sampai tak terhingga. Lalu energi sinyal tersebut itu berapa? Kita masukkan dengan rumus tadi, integral 0 sampai tak hingga dalam kurung 5 kali E min T di kuadrat dt. Hasilnya itu kalau dikuadratkan maka jadi 25E min kuadrat dt gitu. Nah, lalu si 25-nya itu dikekirikan, lalu kita hitungnya ininya saja menjadi 25 dikali min 1 per 2E min 2T dari batas 0 sampai tak hingga. Maka rumusnya tinggal 25 dikali disubstitusikan saja, maka 0 dikurang jadi ditambah setengah. Jadi hasilnya itu 12,5 gitu. Mungkin itu materi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penjelasan ataupun materi yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.